Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali datanglah ke pastori pada pukul 11.30 malam hari sebelum masa pandemi, seorang perempuan muda dengan penampilan yang terlihat sedang lelah, sedang capek, mengetok, dan kemudian terus masuk dan langsung berkata, "Pak WP, saya nggak bisa mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Apa yang saya mohon bukan hal yang buruk, Pak. Apa yang saya mohon adalah hal yang baik. Tetapi mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya?" Saya, saudara-saudara, memintanya minum sejenak, menghela nafas dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu doakan yang menurutmu baik, tetapi ternyata Tuhan tidak memberikannya kepadamu?" Lalu ia menceritakan, saudara-saudara, tentang perjalanan relasinya yang sudah cukup panjang. Tentang kekasihnya, tentang lamaran yang sudah berlangsung, soal tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan, soal undangan yang sudah dicetak. Namun saudara-saudara, kurang lebih 1 bulan sebelum hari H, sang pacar itu tanpa alasan yang jelas memutuskan relasi mereka. Dan dengan demikian tentu saja pernikahan terancam batal dan kedua belah pihak keluarga tentu malu. Namun lebih daripada itu, si gadis merasa terlukai, tersakiti, dan kemudian berkata kepada saya, "Apa yang salah yang saya minta? Saya kan minta di dalam doa agar perjalanan pernikahan kami berjalan lancar. Lalu mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa itu? Lalu mengapa hasilnya justru kekasih saya, pacar saya, tunangan saya yang bahkan sudah melamar saya tinggal 1 bulan loh, Pak. Tahu-tahu dia membatalkan begitu rupa." Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya yang baik itu? Saudara tentu bisa membayangkan kan situasi yang dialami oleh si gadis itu tidak mudah. Saya juga tidak bisa segera punya jawaban. Maka yang saya katakan kepadanya adalah tentu kita boleh meminta di dalam doa dan harus meminta. Tetapi biarlah Tuhan yang kepadanya kita berdoa yang menentukan apa yang terbaik menurut pemandangannya dan bukan menurut pemandangan kita. Apa yang kita anggap baik, kata saya kepada gadis itu, belum tentu juga baik, apalagi terbaik di mata Tuhan. Gadis itu terdiam lalu berkata, "Saya nggak bisa mengerti. Menurut saya doa saya itu sudah baik. Saya kecewa dan marah kepada Tuhan." Dan perkataan itu, saudara-saudara, mengakhiri pertemuan kami yang selesai melewati tengah malam itu. Saudara-saudara, dalam perjalanan beriman kita, saudara-saudara, kadang kita meyakini sesuatu itu baik menurut kita menaikkannya dalam doa kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberi jawaban yang berbeda. Ya, kita selalu ingin apa yang kita anggap baik itu, yang kita doakan itu, kemudian digenapi oleh Tuhan sesuai dengan permohonan kita. Namun masalahnya, saudara-saudara, sebagai manusia, perspektif kita itu terbatas. Dalam bacaan yang kita baca, saudara-saudara, ada kisah tentang Petrus yang mengajukan sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang menurutnya baik. Tetapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan apa yang Petrus katakan. Malah Tuhan Yesus berkata dengan keras, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah." Nah, percakapan ini, saudara-saudara, berasal dari sebuah latar belakang ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kata orang nih, siapakah aku?" Lalu para murid menyebut dengan nama-nama nabi yang besar yang mereka ingat. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya sesuatu yang sangat pribadi, yang sangat personal. "Kalau menurutmu sendiri, siapakah aku?"
Dan Rasul Petruslah yang menjawab dengan jawaban yang sangat tepat, sangat berani. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban yang menunjukkan bahwa Rasul Petrus mengenal siapa Kristus. Dan pengenalan itu datang dalam relasinya dengan Kristus. Setelah hampir 3 tahun dia mengikut Kristus, dia tahu siapa Yesus Kristus itu. Dialah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sampai di sini, saudara-saudara, semua percakapan ini berlangsung dengan baik. Namun ketika Tuhan Yesus kemudian bercerita dan berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga, tepat disitulah kemudian Petrus dengan terus terang menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dan berkata bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi pada Yesus. Lihat apa yang Petrus pikirkan, saudara-saudara. Dia mengenal Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup, itu adalah hal yang baik. Dan dia berpikir Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup itu akan dijauhkan dari penderitaan, akan dijauhkan dari kematian, dan tidak perlu berbicara tentang kebangkitan. Tetapi tepat pada saat itu, ketika Petrus merasa yang dipikirkannya adalah yang baik, yang dipikirkannya adalah yang terbaik, Tuhan menegur dengan keras. Enyahlah engkau iblis. Mengapa disebut iblis? Padahal ini Petrus yang berbicara. Soalnya di balik gagasan yang menurut Petrus terbaik, itu tidak datang dari dirinya. Itu datang dari iblis, kuasa kegelapan yang tidak menghendaki rencana Allah tergenapi. Nah, pada titik ini saudara-saudara kita mesti hati-hati. Kita bisa mengenal Tuhan dengan tepat, tetapi apa yang kita nyatakan, apa yang kita mohonkan di dalam doa, ternyata bukan hal yang tepat. Ternyata bisa jadi apa yang kita sampaikan, ada kuasa kegelapan di baliknya yang bekerja tanpa kita sadari. Tak heran bukan Kristus berkata dengan sangat keras, enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang menurutmu baik Petrus, tetapi di balik itu kuasa kegelapanlah yang bekerja pada dirimu. Tidak selalu yang kita pikir saudara-saudara sebagai hal yang baik adalah betul-betul baik menurut pandangan Tuhan. Tidak selalu saudara hal-hal yang kita yakini itu hal yang benar, yang kita doakan, yang kita harapkan terjadi atas kehidupan kita, itu adalah sungguh-sungguh hal yang benar dan baik. Karena bisa jadi saudara-saudara ada gagasan justru bukan hanya dari diri kita manusia dan keterbatasannya, tetapi ada gagasan dari kuasa si gelap yang berada di baliknya. Petrus mengenal siapa Kristus, tetapi pada titik tertentu apa yang dipikirkannya yang terbaik bukanlah kehendak Tuhan. Dia tergelincir masuk dalam pengaruh si jahat. Saudara-saudara, seringkali di dalam doa-doa kita mengenal Tuhan kepada siapa kita berdoa. Tetapi pengenalan itu tidak cukup untuk membuat kita selalu mengerti bahwa apa yang kita doakan, yang kita anggap terbaik itu belum tentu baik di mata Tuhan. Kadang kita salah meminta saudara-saudara dan bersyukur bahwa Kristus tidak memenuhi permintaan kita, bukan? Bayangkan kalau Tuhan itu semacam mesin ATM yang kalau kemudian kita masukkan kartunya, sandinya, passwordnya tepat dan saldonya ada, kita tarik berapapun akan keluar. Kita tidak berdoa kepada Tuhan yang seperti mesin dan mekanis. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa kepada Bapa
yang tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Tetapi justru anaknya kita ini, saudara-saudara, bisa jadi di dalam keterbatasan perspektif kita, bisa jadi karena ada kuasa gelap yang bekerja di balik kehidupan kita tanpa kita sadari, kita ngotot meminta apa yang menurut kita roti, tetapi dari pengetahuan Tuhan, Tuhan tahu itu adalah ular. Dan bagaimana mungkin Bapa yang terbaik itu memberikan apa yang diminta oleh anaknya, apa yang disebutnya roti, tapi sebenarnya adalah ular. Apa yang menurut anaknya baik, tetapi Bapa tahu itu berbahaya. Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang seperti ini, bukan? Saudara-saudara, masihkah kita ingat tentang si gadis yang datang tengah malam di pastori itu, saudara-saudara, yang saya kisahkan di awal khotbah ini? Di dalam kemarahannya, karena Tuhan tidak memberikan apa yang menurutnya baik, dia mengakhiri percakapan malam itu dengan mengatakan, saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Saya mau meninggalkan Tuhan saja. Kurang lebih, saudara-saudara, 2 tahun kemudian, si gadis itu kembali datang ke pastori. Kali ini, saudara-saudara, dengan membawa roti yang sudah saya lihat sebelum saya membuka pagar dan membuka pintu rumah pastori itu. Penampilannya tertata dengan baik, senyum mengembang di wajahnya, dan lalu saya bertanya, ini pasti kamu bawa roti sambil membawa undangan pernikahan ya? Udah dapat pacar yang baru kan? Udah dapat calon suami yang baru kan? Maka kamu kelihatan cantik, rapi, dan bahagia. Dia tersenyum, saudara-saudara, sambil menggeleng lalu berkata, bukan itu Pak WP. Saya hanya mau datang pertama minta maaf pada Bapak karena perkataan-perkataan saya beberapa waktu yang lalu yang pasti melukai hati Bapak sebagai pendeta. Tetapi yang kedua, saya mau cerita apa yang terjadi dalam hidup saya yang kini saya pahami sebagai bagian dari yang Tuhan izinkan untuk kebaikan saya. Saudara-saudara, kemudian ketika duduk dia mengulurkan HP-nya dan di situ ada screenshot berita tentang seorang pria dengan umur tertentu yang ditangkap polisi karena pelanggaran terhadap hukum tertentu, saudara-saudara. Lalu saya bertanya, apa kaitannya? Terus dia berkata, Bapak lupa ya, inisial yang disebut itu adalah mantan kekasih saya dulu. Oh, yang membatalkan pernikahan sebulan sebelum hari H itu. Iya, Pak. Yang membuat saya marah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi beberapa hari yang lalu ketika dia ditangkap pihak yang berwajib, saya kaget, Pak. Seandainya saya sudah menikah dengan dirinya 2 tahun yang lalu, kemungkinan saya sudah punya anak. Dan dalam kondisi punya anak, dan suami saya ditangkap polisi karena pelanggaran hukum tertentu dengan ancaman pidana yang cukup panjang, saya nggak bisa membayangkan bagaimana masa depan saya dan anak saya, Pak. Kini saya ngerti kenapa Tuhan mengizinkan pembatalan itu. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya yang baik itu. Tuhan sedang menyelamatkan saya dari kekeliruan. Tuhan sedang menyelamatkan saya dari bahaya seperti ini. Tuhan sedang meluputkan saya dari masalah yang besar. Tentu saya berdoa untuk mantan kekasih saya itu, Pak. Tetapi saya hanya mau datang dan bersyukur. Tuhan yang saya anggap jahat itu karena tidak memberikan apa yang saya minta, ternyata adalah Tuhan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan saya. Dia meluputkan saya dari masalah yang besar.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus meminta kita agar kita berdoa memohon kepadanya. Dia mau mengajar kita untuk mencari, mengetuk, agar pintu dibukakan bagi kita. Kita boleh datang dengan segala macam permohonan kita, tetapi jangan pernah memaksakan hal tertentu kepada Tuhan. Perspektif kita terbatas, pikiran kita apa yang kita anggap baik, ternyata bisa jadi salah dan keliru, dan hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Dan di dalam relasi dengan Tuhan yang dilandasi dengan kesadaran akan keterbatasan diri, sekaligus kemahatauan Tuhan, itulah yang akan mewarnai kehidupan doa kita. Silahkan meminta, namun jangan memaksa. Silahkan berharap, tetapi biarlah kehendaknya yang terjadi. Dan di dalam relasi seperti inilah, saudara-saudara, doa kita naikkan. Permohonan kita ucapkan. Dan lewat doa dan permohonan itu, kita makin mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan. Ingat, tidak selalu yang kita pikirkan terbaik adalah hal yang baik, apalagi terbaik di mata Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi ketika kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam relasi kami denganmu, kami berdoa dan memohon sesuatu. Apa yang kami anggap baik dan terbaik, dan menanti Tuhan menjawabnya sesuai dengan cara kami. Namun ajar kami untuk mengerti, apa yang kami pikirkan baik atau terbaik, belum tentu demikian di mata Tuhan. Dan biarlah kami menerima bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dan kami terus bertumbuh mengenal Tuhan dalam sebuah relasi yang otentik melalui doa. Sebuah relasi yang akan mengubahkan hidup kami. Amin.